Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sofia Safira dari kelas 2025C dengan NIM 25040564232. Pada kesempatan ini, aku akan membuat kampanye bahasa Indonesia dengan tema Bahasa Indonesia di Era Digital, antara kebanggaan dan kealpaan, dan membahas isu fenomena pencampuran bahasa atau kode mixing yang kini semakin marak di masyarakat, khususnya di media sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Pencampuran bahasa atau kode mixing adalah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam satu kalimat atau percakapan. Fenomena ini sering terjadi ketika seseorang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa lain atau umumnya bahasa Inggris. Contohnya kalimat "aku healing ke Bali" atau "nanti aku follow up ya". Perkembangan teknologi dan media sosial membuat proses ini semakin umum. Banyak orang mencampur bahasa agar terdengar lebih modern, lebih ekspresif, atau lebih mudah dipahami oleh lingkungan digital yang juga banyak menggunakan istilah asing. Meskipun terlihat wajar, pencampuran bahasa yang berlebihan memiliki dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, hal ini dapat menurunkan rasa kebanggaan kita terhadap bahasa sendiri. Kata-kata asli seperti mengunggah, mengikuti, atau menyukai perlahan tergantikan oleh kata asing seperti upload, follow, dan like. Akibatnya, kosakata bahasa Indonesia menjadi jarang digunakan dan bisa hilang dari kebiasaan masyarakat. Kedua, pencampuran bahasa yang berlebihan dapat menimbulkan kesenjangan antar generasi. Banyak istilah yang digunakan oleh generasi muda kini sulit dipahami oleh generasi yang lebih tua. Misalnya, kata flexing, vibe, atau ngechat yang mungkin tidak dipahami oleh sebagian banyak orang tua. Kesenjangan ini dapat menghambat komunikasi dan memperlemah hubungan antara generasi dalam penggunaan bahasa. Yang ketiga, jika terus dibiarkan, bahasa Indonesia bisa kehilangan fungsinya sebagai bahasa utama di negeri sendiri. Bahasa kita akan tergeser oleh bahasa asing dalam percakapan sehari-hari, dan akhirnya hanya digunakan dalam konteks formal, seperti di sekolah atau di kantor. Inilah yang kita sebut sebagai kealpaan, yaitu ketika kita tanpa sadar mulai meninggalkan jati diri kebahasaan kita. Namun, perlu kita sadari bahwa kode mixing tidak selalu buruk. Dalam kadar yang wajar, pencampuran bahasa justru bisa menjadi tanda kemampuan berbahasa yang baik, serta menunjukkan kreativitas dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Masalahnya bukan pada penggunaan bahasa asing itu sendiri, tetapi pada seberapa jauh kita mengabaikan bahasa Indonesia dalam proses tersebut. Kita perlu menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap bahasa global dan tanggung jawab menjaga bahasa nasional. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Sebagai pengguna aktif media sosial, kita dapat memulainya dari hal sederhana, yaitu dengan lebih sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam unggahan, caption, maupun percakapan daring. Kita bisa tetap terlihat modern tanpa meninggalkan bahasa sendiri. Misalnya, mengganti kata upload dengan unggah, atau konten kreator dengan pembuat konten. Selain itu, lembaga pendidikan, komunitas digital, dan media juga berperan penting dalam menumbuhkan kebanggaan berbahasa Indonesia. Kegiatan seperti lomba konten kreatif berbahasa Indonesia, kampanye digital bertema Bangga Berbahasa Indonesia, atau pelatihan komunikasi daring dengan bahasa Indonesia dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah pun dapat mendorong penggunaan bahasa Indonesia di platform digital dengan cara menyediakan istilah baku yang relevan dengan dunia modern. Dengan demikian, bahasa Indonesia dapat terus berkembang tanpa kehilangan keasliannya. Sebagai penutup, mari kita pahami bahwa bahasa bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga cermin dari identitas bangsa. Bahasa Indonesia adalah simbol persatuan yang telah mempersatukan ratusan suku, budaya, dan tradisi di negeri ini. Namun kini, di tengah derasnya arus globalisasi, bahasa kita menghadapi tantangan besar, bukan karena ancaman dari luar, melainkan karena kelalaian dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita lebih sering menggunakan bahasa asing dan menyepelekan bahasa sendiri,
Perlahan, kita sedang mengikis salah satu pilar kebangsaan. Bahasa Indonesia seharusnya menjadi sumber kebanggaan, bukan sekedar formalitas. Ia adalah warisan sejarah, hasil perjuangan para pendiri bangsa yang bersepakat menjadikannya bahasa pemersatu. Menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga jati diri bangsa. Kita boleh menguasai banyak bahasa, tetapi jangan sampai kehilangan akar bahasa sendiri. Kita boleh berpikir global, tetapi tetap harus berbahasa nasional. Kita boleh modern, tetapi jangan lupa untuk tetap bangga berbahasa Indonesia. Mari bersama-sama menjadikan bahasa Indonesia bukan hanya sekedar sarana komunikasi, tetapi juga simbol kebanggaan dan kecintaan terhadap tanah air. Karena di balik setiap kata dalam bahasa Indonesia tersimpan sejarah, budaya, dan jiwa bangsa yang layak untuk terus dijaga. Sekian kampanye dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.